Shalom semuanya. Shalom. Yang belakang, shalom. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat kesempatan Kak Fandi bisa kembali melayani Anda semuanya ya. Kayak tahun lalu tempo hari ya, udah lama ya. Puji Tuhan, oke. Mari kita akan cek, saya punya PowerPoint bisa nyala ya. Tema yang diberikan oleh teman-teman panitia di sini adalah kita pakai Tuhan atau Tuhan pakai kita ya. Judulnya dahsyat nih. Cek dulu PowerPoint-nya, sudah ada kah? On ya. Kita tunggu sebentar ya supaya nyala ya. Sebab kita akan belajar sedikit tentang firman Tuhan. Oh yang ini nggak nyala ya? Oh nggak nyala ya, berarti saya khotbahnya begini ya. Siapa pakai siapa? Baca sama-sama 2, 3. Nah, sama-sama dong, 2, 3. Nah, siapa pakai siapa ya? Dengan subtemanya kita yang pakai Tuhan atau Tuhan yang pakai kita. Sebab kita semua anak muda dan remaja, jadi saya ingin kasih firman Tuhan pembelajaran buat kita ya. Nah, siapa yang SMP di sini atau kelas 7, 8, 9? SMA 10, 11, 12, angkat tangannya tinggi-tinggi. 10, 11, 12, 7, 8, 9, di bawah kelas 7 ada? Kamu kelas berapa? 9 ya, oke. 9 ya, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang kuliah? Siapa yang kuliah? Siapa yang kuli? Kuli? Kerja maksudnya ya, oke. So, ini range-nya luas ya, nggak apa-apa lah, namanya anak muda remaja suka belajar ya. Mari kita akan coba belajar firman Tuhan. Tentang siapa pakai siapa, next kita akan belajar tentang ada 2 Simon ya. Ada kisah tentang 2 Simon di Alkitab. Tentang 2 Simon di Alkitab, sebab kita mau belajar, jadi kita akan coba telaah. Siapa sih 2 Simon ini ya? Biasa kalau di jemaat umum saya nggak khotbahin ini sebab ini pelajaran ya. Tapi karena kita semua suka belajar ya, suka sekolah, makanya ini penting banget. Firman Tuhan tuh kita mesti belajar karena kalau kita nggak paham, kita nggak bisa kuat ya dalam firman Tuhan. Jadi sejauh apa kita punya pemahaman dalam firman Tuhan, sejauh itu juga kita bisa kuat. Makanya mumpung masih muda nih ya, mumpung masih suka belajar, mari kita akan belajar sama-sama tentang kisah 2 Simon. Ada berapa Simon? 2 Simon. Yang pertama, next slide, Simon yang ke-1, ini Simon dukun rohani. Tahukah teman-teman di Alkitab ada cerita mengenai Simon si tukang sihir. Simon si dukun rohani. Tapi dia udah Kristen loh. Itu masalahnya. Simon, wah ada juga ya. Ada mujizat juga ya. Katanya nggak ada tadi, ini ada depan ya. Jadi saya nggak usah bolak-balik ke belakang ya. Nah, Simon yang mana yang kita akan pelajari dua-duanya. Yang pertama ini adalah tentang Simon si tukang sihir atau si dukun rohani. Kisahnya ada di dalam, kita buka sama-sama. Kisah Rasul 8 ya. Kisah Rasul 8. Ini adalah Simon yang pertama nih. Saya baca ya, teman-teman yang simak. Ada seseorang yang namanya Simon, telah sejak dahulu melakukan sihir. Saya kasih kutip mujizat ya. Sebab dalam dunia Kristen kan mujizat yang kita kenal. Kita nggak tahu sihir ya. Tapi si Simon ini walaupun dia udah Kristen, dia bisa bikin mujizat rupanya. Yang Alkitab tulis sebagai sihir, saya terjemahkan sebagai mujizat di kota itu, yaitu kota Samaria, dan menakjubkan. Bahasa duniawinya menakjubkan, bahasa rohaninya memberkati rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Wah, jadi Simon ini ya, udah Kristen, udah dibaptis, udah bertobat, kata Alkitab. Dia dipakai Tuhan, tanda kutip. Dipakai Tuhan, orang lihatnya dia dipakai Tuhan sebab dia bisa melakukan mujizat yang menakjubkan. Dia bisa bikin mujizat yang memberkati banyak orang sehingga akibatnya semua orang besar kecil
mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, dan mereka yaitu umatnya atau jemaatnya mengikutinya karena sudah lama. Ini bukan orang yang baru pelayanan, dia udah melayani lama, teruji oleh waktu. Ia menakjubkan, ia memberkati mereka dengan perbuatan sihirnya atau perbuatan mujizatnya. Waktu saya baca ini, saya juga bertanya-tanya, kok bisa ya? Orang udah bertobat, Alkitab bilang, udah dibaptis, ikut Rasul Filipus, dipakai Tuhan, tanda kutip, melakukan mujizat yang bisa memberkati banyak orang. Tapi kenapa dia disebut tukang sihir oleh Alkitab? Karena Alkitab nggak bisa bohong. Umatnya bisa dibohongi. Pengikutnya bisa dibohongi. Tapi kan firman Tuhan nggak bisa bohong ya. Tapi Alkitab bilang orang mengakui dia sebagai, wah ini hamba Tuhan yang hebat. Dia punya kuasa yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan dahsyat. Udah lama pelayanan. Dia memberkati kita semua. Sehingga semua orang hormat sama dia, takluk sama dia. Dan semua orang kayaknya mau ikut Simon yang pertama ini. Pertanyaannya, next. Siapa pakai siapa ada di sini. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Simon ini sangat terkenal. Dia bisa bikin mujizat dengan sihirnya. Mungkin menyembuhkan yang sakit, mungkin, saya nggak tahu, Alkitab nggak ceritakan ya. Mungkin dia bisa bikin orang yang rugi jadi untung barangkali. Yang nggak punya jodoh bisa punya jodoh barangkali ya. Yang mandul bisa punya anak. Pokoknya orang pada takjub. Wah hebat nih, hamba Tuhan yang namanya Simon hebat. Punya kuasa, memberkati banyak orang. Lama juga pelayanan, luar biasa. Tapi Alkitab nggak bisa bohong. Walaupun dia sudah ikut Filipus, even Filipus pun nggak tahu loh. Simon ini tukang sihir. Makanya Simon ini ikut Filipus kayak anak buahnya Filipus pelayanan. Sampai satu saat datanglah Simon Petrus ke Samaria itu. Lalu Simon Petrus menumpangkan tangan, lalu orang mulai dapatkan Roh Kudus, berbahasa roh barangkali, terjadi mujizat yang lain. Dan Simon melihat bahwa, wow, Simon Petrus datang ke kota ini. Dia punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa aku. Karena dia banyak duitnya, maka dia mau beli kuasa Allah pakai uangnya. Baru disitulah kebongkar siapakah Simon ini. Dia bisa punya pengikut yang banyak. Dia pakai nama Tuhan untuk dapatkan pengikut yang banyak. Dia bisa bikin sihir, sembuhkan yang sakit barangkali. Dia pakai nama Tuhan, mempraktekkan sihirnya, mentakjubkan banyak orang. Orang bisa ikut dia, dia pakai nama Tuhan untuk memanipulasi orang banyak. Next slide. Makanya Simon yang pertanyaannya adalah, apa isi hati dan motivasi di balik pelayanan Simon si dukun rohani ini? Yang mungkin pelayanannya di sinagog pada hari itu dengan Filipus, atau di gereja pada hari ini barangkali ya. Apa sih motivasi orang? Gak ada yang tahu motivasi orang, tapi Tuhan kan tahu. Ada amin? Gak ada yang tahu isi hati manusia, tapi kan Tuhan tahu. Kita bisa bohongin orang untuk seketika waktu lamanya. Kita bisa pakai nama Tuhan, nama Tuhan, nama Tuhan untuk tipu orang, untuk curi apa yang orang punya, untuk lakukan praktek sihir dalam gereja misalnya atau di sinagog pada hari itu. Tapi sekali lagi, kita bisa bohongin manusia, tapi kita nggak bisa bohongin Tuhan. Kita bisa pakai nama Tuhan untuk keuntungan diri kita, untuk kepopuleran hidup kita, untuk keberhasilan hidup kita. Bisa, tapi Tuhan tidak bisa dipermainkan. Satu saat pasti Tuhan akan bongkar juga.
Makanya teman-teman anak muda, kalau Anda pelayanan, teman-teman pelayanan yang mesti diuji isi hati dan motivasi. Ada amin? Yang berdiri di panggung ini nih, harus diuji juga motivasinya. Karena siapapun sebenarnya bisa aja ada di sini. Siapapun bisa pakai Tuhan untuk ada di sini. Kalaupun nggak di sini, di tempat kerja kita, bisa nggak? Bisa. Siapapun bisa jadi misalnya manajer, atau direktur, atau marketing. Siapapun bisa jadi. Dan orang bisa dengan mudahnya pakai nama Tuhan untuk membuat dirinya berhasil atau menipu orang lain. Bisa-bisa aja. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Buah yang kasat mata bisa menipu. Buah apa? Bikin mujizat. Bisa nipu nggak? Karena setan juga punya mujizatnya sendiri kok. The devil has his own miracle. Kalau cuma mau bikin sembuh, setan bisa nggak bikin sembuh? Bisa. Dukun bisa nggak bikin sembuh? Bisa. Kalau bikin kaya, setan bisa nggak bikin kaya? Bisa bikin sembuh? Bisa bikin kaya? Bisa. Apa beda sama Tuhan? Apa yang Tuhan bisa lakukan, setan juga bisa lakukan. Kecuali mati buat orang berdosa, itu aja. Setan nggak bisa mati buat kita. Nggak bisa. Bukan cuma nggak bisa, dia juga nggak mau. Bisa juga pasti dia nggak mau. Hanya Tuhan yang bisa. Tapi yang lain-lain, gimmick-gimmick, promosi yang lain, setan juga bisa kok. Makanya si dukun ini kelihatannya kayak pendeta betulan. Kayak rohaniawan betulan. Bisa bikin mujizat, punya pengikut yang banyak, memberkati banyak orang, setia ikut Filipus, rasul yang asli. Sampai satu saat, buah yang kasat mata bisa menipu. Tapi kitab suci mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Simon memanipulasi kuasa Allah dengan kekuatan uangnya. Saya tidak anti orang punya uang. Saya nggak anti orang kaya. Doakan pendeta juga kaya, ada amin. Angkat tangan kanan ke atas. Doain begini, Tuhan, aku doain Kofandi kaya. Amin. Nggak salah saudara. Tapi kalau kita pakai uang kita seperti Simon, itu bahaya. Makanya saya doakan kalian semua kaya lah, ada amin. Berapa yang mau kaya? Yang udah kaya, yang makin kaya. Saya doakan semuanya juga kaya, amin. Banyak duitnya, amin. Tapi juga saya doakan uang itu tidak memanipulasi Tuhan. Dengan uang kita nggak memanipulasi sesama kita. Dengan uang kita nggak merugikan orang banyak. Simon dengan kekuatan uangnya berlaga jadi hamba Tuhan besar. Berlaga punya pengaruh yang luar biasa. Berlaga bikin mujizat. Makanya hari-hari ini ya, kalau cuma mau lihat pendeta punya mujizat, Anda buka YouTube aja, itu di Afrika banyak banget tuh. Pendeta bikin mujizat. Yang di Amerika udah mulai pada runtuh yang bikin mujizat. Yang di Afrika lagi pada mulai berkembang tuh. Memang Afrika kan agak mundur ke belakang. Yang Amerika udah selesai, dia baru pada mulai. Aneh-aneh mujizatnya, bener. Kadang-kadang gak masuk akal gitu loh. Menurut saya gini, orang sehat aja gak mikir segitunya. Ini orang rohani kok sampai segitunya ya. Dengan kekuatan uangnya, jemaatnya banyak loh. Banyak. Anda tahu gereja terbesar itu bukan di Amerika, di Afrika tuh. Yang jemaatnya 5 juta tuh di Afrika, bukan di Amerika, saudara. Ada pendeta yang jemaatnya 5 juta, punya pesawat private sendiri. Duitnya banyak, punya rumah di London, di LA, di Miami, di Hawaii. Itu bukan di Amerika, sudah di Afrika gitu loh. Tapi pertanyaannya, apakah dia pakai Tuhan atau Tuhan pakai dia, itu kan hal lain. Dan kita nggak bisa tahu sampai waktu membuktikan. Sama Filipus juga nggak tahu ini Simon benar apa nggak tahu. Pokoknya dia ikut melayani, mungkin Filipus juga kagum. Wah, ini orang hebat juga ya. Dipakai Tuhan dahsyat ya. Ada mujizatnya, pengikutnya banyak, punya popularitas, punya karisma. Even Filipus pun sebagai rasul yang dipilih Yesus, nggak tahu juga. Sampai Simon yang lain, yaitu Simon Petrus datang, baru dibongkar semuanya. Makanya teman-teman jangan terkesima dengan apa yang kelihatan. Amin. Karisma itu bisa menipu.
Kita boleh punya karisma, boleh, tentu saja boleh. Bukan berarti nggak boleh. Kita boleh punya karisma, bahkan menurut saya anak Tuhan harus punya karisma yang bagus. Amin. Karisma itu apa yang orang lain lihat tentang kita dari jauh. Itu karisma. Boleh nggak? Boleh banget. Kalau dari jauh aja Anda udah jelek kelihatannya, gak ada orang mau deket, terus terang aja. Makanya dari jauh mesti kelihatan bagus. Anda mau jualan barang kan karisma dulu, ya nggak sih? Mau approach orang nih, wah, Anda mau ketemu sama orang kan Anda mesti rapi. Belum saling kenal, tapi karisma yang bagus membuat orang itu jadi percaya. Nanti karakter kalau udah deket. Tapi kan karisma dulu. Nah Simon pinter banget, dia pakai nama Tuhan, membangun karisma sebagai pelayan rohani yang dipakai Tuhan. Hebat banget dia. Dia memanipulasi kuasa Allah dengan kekuatan uangnya. Sampai ketika Simon Petrus datang, bikin mujizat lebih besar, dia bilang, bro, pengen dong kuasa itu. Petrus ngomong, gimana caranya? Gue kasih ke lu, ini kan dari Tuhan, gue bayar berapa mau. Sebut aja angka, nih cek kosong, tulis isinya. Dia mau beli kuasa Allah, pakai duitnya dia pikir uang dia segala-galanya. Maka Simon ini sebenarnya dia pakai nama Tuhan untuk cari uang. Dia pakai nama Tuhan untuk mendapatkan lebih banyak uang. It takes money to get money. Untuk mendapatkan uang lebih banyak, lewat kuasanya Simon Petrus, dia keluarkan uang lebih banyak. Nah Petrus kan diuji. Akankah dia ambil uang itu atau tidak? Tapi yang pasti Simon ini, Simon tukang sihir ini adalah orang yang pakai Tuhan untuk keuntungan dirinya sendiri. Hati-hati teman-teman ya, Anda yang pacaran tuh, bawa-bawa nama Tuhan tuh nggak jaminan juga ya. Betul nggak sih? Oh dia kalau ngomong, mah, ini pacarku ini rohani banget mah. Kok bisa sih? Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Tuhan kok dikit-dikit. Kalau ngomong mah shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Hei, banyak orang pakai nama Tuhan untuk tipu orang lain. Betul. Saya punya jemaat juga, anak muda tuh. Makanya saya tuh ya kalau mau nikahin orang tuh, pokoknya jangan datang sama saya lah. Saya bisa batalin tuh pernikahan terus terang aja. Saya orang yang paling jarang banget memberkati orang kawin. Kalau orang baptis saya suka. Baptis selesai satu kali ya sudah ya. Kalau orang kawin itu habis kita berkati, urusannya panjang. Sampai maut memisahkan. Kalau ada apa-apa kan kita yang dipanggil ya nggak sih? Ini Pak Pendeta yang mengkonseling, ada masalah, kita yang dipanggil. Makanya saya tuh paling hati-hati banget kalau mau berkati orang kawin. Satu saat ada anak muda perempuan, usia sekitar 28 tahun datang sama saya. Ini jemaat gitu ya. Dia ngomong, kok pokoknya ya 30 tahun mentok aku mesti udah kawin. Saya bilang amin. Ya punya impian boleh-boleh aja ya. Nikah pokoknya mentok 30 kok. Doain dong kok. Iya saya doain. Kalau Tuhan berkenan ya sebelum 30. Tapi kalau Tuhan mengendaki lebih dari 30 ya sudah jalanin aja. Nggak mau kok. Pokoknya 30 mentok kok. 30 mentok. Lama nggak jumpa. Tiba-tiba dia WA saya. Kok aku udah punya cowok. Oh ya puji Tuhan. Kenal di mana? Kenal di aplikasi Apple. Nah itu dia. Ya saya nggak bilang salah. Ada juga yang bisa berhasil ada juga. Tapi dia kenal dari situ, oke kita ketemu deh kapan? Ketemulah dia punya rumah, dia punya rumah makan. Ini perempuan bukan orang gak punya duit. Dia udah dibikinin satu cabang rumah makan sama mamanya. Mamanya punya banyak properti. Ini orang bukan gak butuh duit, ini orang cuma butuh pacar doang gitu ya. Ketemu satu cowok, kenalan Buddha. Kenalan Buddha, kerjanya apa ini cowok sebagai makelar rumah. Kayak Ray White kayak gitu. Ya gak salah kerja gitu tuh gak salah, semua kerjaan tuh bagus ya. Cuma kan saya terus terangnya tanda tanya. Kalau ada marketing, tiba-tiba mau kawin sama perempuan yang punya rumah makan, itu saya tanda tanya besar. Apa yang dia cari? Saya bilang, oke, pacaran dulu aja. Saya bilang, berapa lama kok? Ya paling enggak 2-3 tahun lah. Ya kok 2-3 tahun lewat dong katanya. Pokoknya aku tahun depan mau kawin. Ini dia di 29 nih. 29. Mau kawin tahun depan. Saya bilang, ya kalau Tuhan berkenan boleh, tapi kan masih muda. Kok? Percaya deh kok, dia itu sekarang udah bertobat katanya. Udah mau dibaptis. Udah mau ke gereja.
Dia udah mau lepasin Budanya. Dia mau jadi Kristen kok. Bahasanya udah rohani sekarang. Wah, saya kan gak gampang-gampang gitu ya. Saya bilang, oh gitu ya. Ya udah tunggu lagi 3 tahun kalau gitu. Gak mau kok, pokoknya tahun depan kok. Pas aku 30 aku mau. Dia udah bertobat, udah jadi Kristen. Pokoknya kok tahun depan. Saya bilang, aduh kalau tahun depan saya belum bisa, saya bilang. Terlalu cepat. Kenapa sih kok Fandi susah amat mau kawin? Bukan susah amat. Saya tuh kenal kamu, cuma saya gak kenal cowok kamu. Tapi kan dia udah Kristen kok, udah tobat. Iya, depan kita udah tobat. Tapi kan tobat itu kan mesti diuji pakai waktu. Selesai di situ, kakak kebaktian lagi tuh tempat saya. Ngilang. Tiba-tiba muncul surat undangan. Kawin betulan tuh. Ada pendeta yang mau berkati tuh. Ini namanya memberkati kucing dalam karung. Belang-belang, hitam putih, polkadot, kagak jelas. Pokoknya diberkati. Dugaan saya karena ini orang bayar juga tuh pendeta. Makanya saya juga butuh uang terus terang aja. Tapi saya juga gak mau dibayar pakai uang. Semua kita butuh uang gak sih? Butuh. Semua kita butuh duit. Saya juga hamba Tuhan butuh uang kok. Tapi jangan karena uang kita pakai Tuhan. Buat saya gampang banget, saya pakai nama Tuhan berkati selesai dapat duit saya, gak ada masalah. Pelayanan dia berkati saya ambil buah sulung saya terima, it's okay. Tapi kan responsibility sama Tuhan ya gak? Itu yang kita mesti jaga. Waktu saya gak mau berkati dia pindah gereja, muncul surat undangan, ya udah saya bilang, wah dia pindah gereja nih. Maksa banget 30 mesti kawin. Coba dia tunggu 2-3 tahun lah, mungkin 32 saya mau berkati. 31, 32 saya berkati. Oh dia pokoknya mentok 30, ya udah nikah sama calonnya yang udah dari Buddha jadi Kristen, udah Tuhan Yesus, udah dibaptis juga. Mau kebaktian tapi gak tempat saya, mungkin dia benci sama saya, ini Koko gak mau berkati. Dia pindah gereja, ya sudah. Singkat cerita dia hamil kan 9 bulan ya. Ya saya sih walaupun dia gak di tempat kita, tapi kan saya punya mata-mata ya. Punya teman yang kenal sama dia, deket sama dia gitu loh. Saya kadang suka nanya, satu saat saya tanya, kapan lahiran? Bulan depan kok. Dia udah gede kandungannya. Lakinya di mana? Kok sorry kok ya, aku mau cerita. Hah cerita apa? Itu dia udah divorce kok katanya. Hah divorce saya bilang. Kenapa cerai? Kagak tahu. Pokoknya tuh cowok udah balik ke Buddha lagi. Terus dia gimana? Ya dia balik ke rumah mamanya. Restorannya gimana? Ditutup katanya. Loh kok bisa gitu? Waduh gak tahu deh kok detailnya gimana. Pokoknya dia udah berpisah. Anaknya belum lahir, udah pisah. Waktu saya dengar ya, saya bukan mau syukurin, bukan saudara. Gue bilang juga apa, enggak saya sedih banget ya, aduh sedih banget. Saya bilang aduh, makanya jangan terkesima sama yang Tuhan-Tuhan deh. Belum tentu yang Tuhan-Tuhan betul-betul, Tuhan betulan. Dia bisa pakai nama Tuhan untuk menggolkan dia punya keinginan. Buktinya nih cowok, pura-pura bertobat, jadi Kristen, kawin. Yang saya duga sih dia incar rumah makannya. Kalau nggak dia incar properti orang tuanya, itu dugaan saya, dugaan jelek saya. Tapi kan namanya kita mesti curiga ya nggak sih? Sebelum kawin itu ya anak muda, buka mata lebar-lebar. Taruh banyak kecurigaan. Nggak apa-apa, mendingan gagal menikah daripada menikah dan gagal. Betul nggak sih? Pilih mana coba? Mendingan gagal menikah daripada menikah kemudian gagal di pernikahan itu. Makanya buat saya prinsipnya begini. Lebih baik tidak menikah. Aduh kok jangan ngomong gitu kok. Oh, belum selesai. Lebih baik tidak menikah daripada nikah dengan orang yang salah. Banyak saya temuin tuh. Nikah dengan orang yang salah. Aduh sedih banget. Sedih banget. Karena pemaksa. Ini satu kisah loh. Makanya sampai hari ini saya tetap ada sebuah prinsip. Saya gak mau cepat-cepat berkati orang kawin. Kalau gak saya kenal baik dua-duanya. Kalaupun terpaksa mesti dinikahkan, lebih baik saya kenal yang laki-laki lebih lama daripada yang perempuan. Sebab perempuan ikut laki-laki, ya gak sih? Kalau yang laki-laki ikut perempuan tuh saya mesti uji dulu. Karena banyak faktor. Apalagi kalau sampai pindah agama. Makanya udahlah gak usah susah-susah cari yang susah deh. Lihat kanan kiri aja, siapa tahu dia. Ada amin. Kan perempuan bukan itu maksudnya. Gak usah cari yang jauh-jauh, amin. Siapa tahu di antara kita gitu loh ya, bukan sekarang nanti-nanti barangkali ya. Ya sebelah-sebelahnya, kalau sebelah kita cowok, sebelah kita cowok mungkin sebelah-sebelahnya, belakang-belakangnya mungkin ya kita mana tahu ya.
Jangan maksa Tuhan, jangan pakai nama Tuhan untuk kepentingan kita. Ntar ujung-ujungnya kita yang rugi kok. Ya, setuju sampai sini? Bilang kanan kirinya, yang Kofandi ngomong ada benernya. Bilang. Karena saya lihat banyak pengalaman kayak gitu tuh. Aduh, gereja juga sama ya teman-teman. Anda bersyukur loh di sini digembalakan sama hamba-hamba Tuhan yang diberkati sama Tuhan. Ada banyak orang bangun gereja cari uang. Saya tahu gembala sini bukan bangun gereja cari uang, justru buang uang. Nyumbang banyak, korban banyak. Aduh banyak loh yang buka gereja cari uang tuh banyak saudara. Pakai nama Tuhan, pelayanan dipakai untuk cari kekayaan tuh ada. Ada. Kalau mau kaya saya kasih tau ya, kalau mau kaya bisnis. Itu kalau mau kaya. Kalau mau jadi pendeta, jangan cari kaya. Cukup-cukup aja. Kalau pendeta mau kaya, mesti punya bisnis. Saya pada aliran ya, pada keyakinan, pelayanan itu bukan cari kekayaan. Kalau sampai kita jadi kaya, harus ada sumbernya. Uang itu ada sebabnya. Betul nggak? Uang itu tuh jelas banget. Uang itu ya mekanismenya sangat logis. Beli 4, jual 5, untung 1. Udah 45, ujung-ujungnya duit tuh ya. Udah 45, ujungnya beli 4, jual 5, untung 1. Itu tuh duit tuh kayak gitu tuh. Makanya kalau ada tiba-tiba teman saya, wih mobil baru. Dari mana? Mesti bisa ceritain, itu namanya accountability. Dari mana? Kalau nggak punya bisnis, nggak punya kerjaan, hanya punya gereja, tapi punya kemewahan, itu udah pasti air mata jemaat. Ini pendeta saya dulu sebelum saya bertobat, sebelum masuk sekolah Alkitab, setelah tobat, mau masuk sekolah Alkitab ya. Pendeta saya ngomong gini, Fandi, ingat ya, uang persembahan itu air mata jemaat loh. Pertanggungjawabannya sama Tuhan. Perpuluhan itu ya, encim-encim, sisihkan 1.000, 2.000. Dia kasih buat pekerjaan Tuhan. Dia hidup hemat supaya bisa kasih sama Tuhan. Kamu sebagai hamba Tuhan, jadilah pengelola yang baik. Itu tuh saya ingat sampai hari ini. Makanya tiap lihat uang persembahan tuh air mata jemaat. Artinya jangan foya-foya karena itu. Setuju saudara? Yang saya ngomong setuju? Jadi pendeta boleh kaya enggak? Boleh, usaha. Punya bisnis, saya invest di teman saya. Saya invest di bisnis teman saya. Value-nya 5 triliun hari itu. Hari ini. Hari itu baru kecil. Ya saya invest, dia kerjain. Untung ya saya dapat, gitu aja. Rugi enggak? Ada ruginya juga, ada. Jadi berani untung, berani rugi. Logikanya begitu. Simon pakai duit, cara gampang. Mentang-mentang punya uang, dia pakai uangnya untuk pelayanan. Umatnya dapat, duitnya dapat, popularitasnya dapat, nama Tuhannya dapat, semuanya dapat dah. Kagak ada resiko. Saya lagi konseling satu orang lagi. Ini kejadian 3 minggu yang lalu. Ketemu sama 2 orang calon yang mau nikah, plus mama papanya. Buddha. Itu lihat pendeta kayak lihat setan. Saya kan duduk, tantenya masuk, melengos aja. Ada apa ini? Nggak kenal juga kok gitu ya. Mana om? Saya tanya sama anaknya, mana om, mana papa? Masih di depan, masih merokok katanya. Setengah jam kemudian papanya masuk, gede badannya gemuk gitu ya. Wah lihat pendeta itu. Kayak anti banget gitu lihat saya. Saya kan nggak tahu ya, tapi karena saya polos-polos aja ya sudah. Saya nggak ada maksud apa-apa, ya udah dia duduk beda meja, saya konseling anak muda ini. Kan ngobrol dia dengar. Saya ngobrol sama anak muda ini berdua ya. Ini nih mama papanya si cewek. Saya kenal baik sama cowoknya. Yang cewek baru ketemu hari itu, termasuk orang tuanya. Mungkin itu si om nguping juga. Setelah kita ngobrol, tiba-tiba dia buka suara. Kamu pendeta di mana? Katanya. Di sini om Gading Serpong, dekat-dekat aja. Oh gitu ya. Saya dengar-dengar kamu agak lain ya katanya. Bukan judul film ya, agak lain ya. Saya nguping kamu ngomong kok agak lain ya. Maksudnya apa om? Iya saya punya teman di Mangga 2, di apa tuh? Di apa sih yang komplek-komplek Tanah Abang. Saya punya teman banyak toko di Tanah Abang. Dia tinggalin tuh katanya. Kenapa dia tinggalin om? Jadi pendeta sekarang. Itu tokonya dia biarin aja katanya. Gua lihat kenapa jadi pendeta, rupanya jadi pendeta cuma jual omongan doang katanya.
Kagak ada resiko. Kalau kita bisnis kan, masih mesti keluar modal, masih kadang untung, kadang rugi. Dia jadi pendeta di Kuningan itu, dia sebut Kuningan City. Saya nggak tahu gereja yang mana ya, dia nggak sebut nama juga. Rupanya jadi pendeta enak juga ya, cuannya gede juga, dia bilang begitu. Om, ya nggak semua begitulah om. Lu dibayar berapa ini pemberkatan? Wah, nanya gitu saudara sama saya. Lu dibayar berapa? Ongkosnya berapa biayanya katanya? Om, biaya mah nanti om. Yang penting apa yang kita bisa bantu anak-anak ini menikah dulu. Surat-suratnya, catatan sipil, segala macam. Itu kita bantu om. Masalah biaya mah dikasih boleh, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Dalam hati saya sih, mudah-mudahan dikasih kan gitu ya. Siapa sih nggak butuh duit? Tapi kan kita nggak boleh. Mentang-mentang saya lihat, wah pakai Rolex nih. Rolex 400 juta saya tebak tuh ya. Wah kayaknya berduit juga nih. Berapa biaya? Kesempatan. 25 juta om. Sekali ketemu. Kan gitu ya. Ini 10 kali pertemuan. Bisa nggak jualan? Bisa. Bisa banget. Pasang tarif. Pakai nama Tuhan untuk mendapatkan keuntungan. Bisa nggak? Bisa. Tapi kan kita hamba Tuhan, bukan hamba uang. Kita ini bukan Simon tukang sihir, amin. Akhirnya ya goal saya bukan cuma berkati 2 orang ini. Saya ingin dekati si om juga, bukan dekati karena kaya, bukan. Saya ingin menangkan dia karena mereka juga orang Buddha dan punya anak juga. Masih ada 2 koko dia. Saya ingin masuk dalam keluarga ini, saya ingin kasih tahu. Enggak semua orang Kristen, enggak semua pendeta mata duitan. Setuju saudara? Jadi orang bisa pakai nama Tuhan kepahitan tuh dia. Makanya lihat saya kayaknya sama semua pendeta begitu. Kayak Simon tukang sihir. Yang pakai nama Tuhan, jualan ayat dan mayat. Jualan Alkitab, jualan pelayanan. Saya bilang gak kayak gitu semua om. Tentu saya ngomongnya juga santai gitu ya. Dikasih boleh, gak dikasih ya sudah. Seberapa aja kalau dikasih juga kita terima kok om. Kita kan pelayanan. Kita bukan pasang tarif om. Di sana begini, ya kan lain-lain om. Ada lagi nih cerita lain saudara. Ini cerita pemberkatan nikah juga saudara. Saya memberkati nikah 2 orang muda-mudi. Tinggalnya di Kemang saudara. Rumahnya di Kemang 4.000 meter. Kemang 4.000 meter bayangkan saudara ya. Waktu saya datang ke rumah, ini rumah apa mall sih gitu ya. Gede banget rumahnya. Kayak bisa nyasar di rumah dia saya. Gede rumahnya. Ngomong punya ngomong di meja makan ngobrol. Ini orang Kristen, semuanya Kristen. Tapi dia cerita tentang pendeta. Dia bilang gini, kadang saya bingung ya Pastor Fandi ya sama pendeta katanya. Kenapa sih om bingung? Ini loh saya mau beli tanah katanya. Lalu pendeta itu ikut sama saya. Kemudian dia bisa bacain, ini tanah begini, ini tanah begitu, tanah begini, tanah begitu. Tiap survei tanah dia bisa bacain. Ya saya kan percaya nggak percaya ya. Tapi namanya dia bacain, dia doain ya udahlah. Saya terima aja, mudah-mudahan ada benernya. Ya kadang-kadang ada benernya, tapi ada juga salahnya. Namanya juga tebak-tebak berhadiah kan. Ini tanah bermasalah, bisa ya, bisa enggak. Kan kayak gitu kan ya. Ujung-ujungnya dekat sama saya, tiba-tiba dia kasih proposal pembangunan gereja. Minta apartemen. Ya dia tahu kita punya uang, jadi bapak ini punya perusahaan udah IPO, public company, ada di bursa saham perusahaannya. Perusahaan besar saudara ya. Ya dia tahu kita kan orang berduit, tapi kan kalau ditodong gitu kan saya gimana perasaan gitu ya. Nggak ngasih nggak enak, ngasih juga nggak rela, gimana coba. Saya bilang ya om nggak semua pendeta kayak gitu juga om, saya bilang. Yang kayak gitu mah oknum saya bilang, tapi kan nggak semua kayak begitu. Terus kamu gimana? Ya saya pelayanan biasa om. Ada tarifnya enggak? Enggak lah om. Makanya istrinya pertama kali ketemu saya, WA saya gini, pemberkatan pendeta berapa biayanya? Itu saya kan kaget, loh kok langsung gini nanyanya? Saya balas, saya sih enggak ada tarif tante, pokoknya sukarela dan sukacita, seperti kata firman Tuhan. Si tante langsung ngomong, kalau kamu pasang tarif selesai sudah katanya. Itu saya nguji, berapa tarifnya katanya. Kalau kamu sebut angka, Pastor Fandi, selesai sudah. Tidak akan saya ajak kamu berkati anak saya. Bukan kita nggak punya uang sesuai dengan berapa kamu punya tarif, tapi hati dan motivasi itu penting. Setuju saudara? Setuju nggak?
Maka jagalah hati kita. Jangan pakai nama Tuhan untuk sebuah kepentingan. Saya hanya bicara dalam dunia pelayanan sebab itu dunia saya. Tapi dalam dunia sekuler juga jangan jual nama Tuhan untuk sebuah kepentingan. Amin. Kita tuh mesti tulus. Bekerja dengan tulus. Pelayanan juga dengan tulus. Kita tahu berkat datang dari Tuhan kok. Bukan dari siapa-siapa. Berkat datang dari Tuhan. Kalau memang buat kita, kita terima dengan ucapan syukur. Kalau bukan buat kita, ya sudah, bukan rezeki kita. Tuhan tuh apa yang baik buat kita. Amin. Maka jaga hati dan motivasi kita. Angkat tangan kanan ke atas. Tepuk pundak kanan kiri kita bilang, jaga hati, jaga motivasi. Jangan pakai Tuhan untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita. Amin. Itulah Simon yang pertama. Yang kedua next. Ini dengan cepat ya. Simon yang kedua ini hamba rohani, yang tadi dukun rohani. Yang ini sungguh-sungguh hamba rohani, hamba Tuhan yang sesungguhnya. Dialah Simon Petrus. Next. Petrus berkata kepada si Simon tukang sihir, waktu mau nyogok dia, "Hey bro, itu kuasa Roh Kudus berapa harganya? Sebut angka, gua bayar." Tiba-tiba Petrus ngomong, "Binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Karena engkau sangka engkau dapat beli karunia Allah dengan uangmu." Wah, ini dahsyat saudara. Nggak gampang ngomong ini loh. Nggak gampang. Hamba Tuhan diuji. Paling nggak saya diuji saudara. Menghadapi orang kaya kayak gimana. Saya punya teman kaya banyak. Itu melatih saya saudara. Jangan inginkan uangnya. Walaupun Tuhan bisa pakai dia berkati kamu, betul. Tapi kalau salah ya salah. Kalau benar, ya benar. Sama teman-teman saya yang pelit, saya berani ngomong. Saya bilang gini, "Hey, nanti kalau lu mati ya, deposito masih penuh loh. Jangankan orang lain nikmati, lu aja kagak nikmati." Untuk mengingatkan mereka bahwa punya deposito itu tidak salah. Tapi kalau pelit, kamu aja nggak nikmati, apalagi orang lain, apa gunanya? Itu yang di Grand Heaven hari ini meninggal tuh di peti mati itu depositonya masih banyak loh. Dia udah mati aja. Sebenarnya yang nggak salah mati punya deposito, nggak salah. Tapi kalau hanya untuk itu Tuhan kasih kamu uang, hanya untuk didepositoin nggak jadi berkat, pasti ada yang salah, betul apa enggak? Kalau Tuhan berkati kita, Tuhan mau kita juga jadi berkat buat orang banyak. Ya saya ngomong apa ada sama teman-teman begitu. Mereka bisa benci sama saya, it's okay, tapi bisa juga mendapatkan sebuah pewahyuan. Benar juga yang si Fandi ngomong. Kalau Tuhan berkati kita dengan limpah, kita nggak bisa nikmati semuanya. Pasti ada berkat yang Tuhan titipkan juga buat orang lain. Setuju? Ya tiap orang responnya lain-lain, tapi kan firman Tuhan harus tepat ngomong. Kalau kamu mau sogok aku, kata Petrus, Simon Petrus, dengan uangmu, jangan main-main bro, binasalah kamu dengan uang kamu. Lu pikir uangmu bisa beli Tuhan, bisa beli kerajaan Tuhan, bisa beli kuasa Tuhan? No way. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ini Simon Petrus menengking Simon tukang sihir yang populer, banyak uangnya, banyak pengikutnya, dan juga pelayanan sudah cukup lama. Tapi sebagai hamba Tuhan, jangan takut. Perkatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi Simon tukang sihir, bertobatlah dari kejahatanmu ini. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Petrus bisa lihat. Filipus nggak bisa lihat. Makanya ada hamba Tuhan yang punya karunia untuk nengking orang-orang kayak Simon tukang sihir. Nothing tulus, binasa loh. Kalau nggak tobat, binasa. Oh tapi kan gue banyak duit. I don't care. Tapi kan aku banyak pengikut. Who cares? Tapi kan aku punya, udahlah nggak usah disebut. Ini hubungan kamu sama Tuhan. Kekayaanmu nggak bisa tolong bro. Ayo tobat. Malah mau nyogok hamba Tuhan. Kenapa Simon Petrus berani ngomong gini? Next. Balik lagi kebenarannya. Ini era saya sebut simonisasi nih ya. Era di mana orang pakai popularitasnya, charmingnya,
uangnya, segala kelebihannya, dia pakai untuk memanipulasi bagi keuntungannya sendiri. Ini namanya simonisasi atau demonisasi. Sesungguhnya kehadiran Simon Petrus sangat penting sebab Simon Petrus berdiri di atas dasar kebenaran. Kalau kita benar, kita nggak perlu takut akan apapun. Setuju? Kalau kita ngomong benar, kita nggak usah ingat apa yang kita omongin. Kalau kita omongan banyak tipu, kita mesti ingat sama si A ngomongnya apa, sama si B ngomongnya apa, sama C ngomongnya apa. Salah ngomong, kebongkar semuanya. Puyeng nggak? Puyeng. Tapi kalau kita ngomong benar, sekali ngomong, lupakan. Besok ditanya lagi, ngomongannya sama. Sebab kebenaran ya cuma satu, itu. Makanya orang tukang tipu tuh nggak tenang dalam hidupnya. Setuju nggak sih? Sebab dia mesti ingat, gue bohong apa sama dia ya. Gue bohong apa sama dia ya. Gue bohong apa sama dia ya. Besok-besok mesti sama bohongnya. Kalau bohongnya beda, ketahuanlah bohongnya. Tapi kalau orang benar, berdiri di atas kebenaran, nggak takut akan apapun juga. Dalam dunia ini akan selalu ada banyak godaan. Kalau kalian benar, tetaplah benar. Kebenaran itu mau ngangkat jabatan atau enggak, selama kita benar, berpuaslah dengan itu. Amin. Saya khotbah di suatu tempat di Sudirman, BUMN, Big Caps Bank ya, salah satu Big Caps Bank, bank besar. Setelah saya khotbah, makan sama salah satu pengurus ibadah, sambil makan dia ngobrol sama saya dan dia cerita dia punya jabatan selevel manajer di bank itu ya. Lalu dia ngomong gini sama saya, Pak Sukrandi sebenarnya saya bersyukur buat jabatan ini. Saya sama sekali nggak ada ambisi untuk jadi CEO bank katanya. Lalu saya tanya, tapi kalau Tuhan angkat gimana Pak? Ya kalau Tuhan angkat sih nggak apa-apa, tapi saya nggak mau kejar jabatan itu. Apa alasannya Pak? Oh Pak nggak tahu ya katanya. Banyak orang pengen punya jabatan CEO di bank besar ini Pak. Bank pemerintah. Tapi kan orang nggak tahu puyengnya dia Pak. Puyengnya dia ini zaman cerita sebelum pemilu ya. Tiba-tiba di meja kerja ada berkas yang mesti dia tanda tangani keluar sekian puluh miliar. Buat apa nggak tahu. Tapi karena dia CEO banknya, dia mesti tanda tangan, kan diangkat oleh menteri. Dia mesti keluarin tuh duit. Pak, kalau satu saat itu uang keluar jadi masalah, keciduk loh Pak kita. Tanda tangan salah, enggak tanda tangan salah katanya. Enggak tanda tangan, enggak respect sama board yang ngangkat kita. Tanda tangan artinya kita setuju itu uang dikeluarin. Buat apa kita enggak tahu, sebab enggak ada ceritanya, pokoknya uang keluar aja. Kadang-kadang di petinggi juga ada hal yang disembunyiin. Susah loh Pak katanya. Nggak bisa tidur 10 tahun tuh. Jadi Pak saya bersyukur untuk jabatan saya. Tinggi enggak, rendah juga enggak. Cukup-cukup aja Pak. Yang penting aman. Yang penting benar saya punya kerjaan. Sehingga kalau dituntut pertanggungjawaban, saya berani ngomong. Karena enggak ada yang saya tutup-tutupin Pak katanya. Saya bilang benar juga ya Pak. Banyak orang lihat CEO gajinya besar, 200 juta. Mobilnya mewah. Ketemu menteri, ketemu pejabat, kayaknya hebat. Yang orang nggak tahu puyengnya itu loh, tanda tangan satu. 2-3 berkas, puyengnya bisa bertahun-tahun ke depan. Bahkan setelah dia tidak jadi CEO pun, bisa keciduk kalau KPK panggil. Kenapa keluar uang untuk ini? Apa alasannya? Nggak bisa jawab. Oh baju orange, betul nggak? Itu yang kadang orang itu nggak ngerti. Berdirilah di atas kebenaran. Kalau kita benar, kita nggak takut akan apapun juga. Setuju? Oke, next. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa, hei Simon tukang sihir. Sorry. Ini kata Simon si tukang sihir. Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi seperti yang telah kamu katakan itu. Next. Simon tukang sihir memohon. Bro Simon Petrus tolong doain dong. Supaya nggak ada kutuk datang sama aku. Supaya nggak ada penghukuman seperti yang kamu ngomong. Datang sama aku. Aku tahu Tuhan marah sama aku lewat kamu. So please maafkan aku. Ampuni aku. Akhirnya orang yang pakai Tuhan. Simon tukang sihir. Dia kan pakai nama Tuhan ya. Harus takluk, tunduk kepada orang yang Tuhan pakai.
Siapakah yang pakai Tuhan? Simon tukang sihir. Siapakah yang Tuhan pakai? Simon Petrus. Simon Petrus Tuhan pakai untuk menghardik Simon tukang sihir. Nothing tulus, nggak dapat uang, nggak apa-apa. Nggak dapat jemaat, nggak apa-apa. Nggak dapat popularitas, nggak apa-apa. Yang penting berdiri di atas kebenaran. Akan tiba masanya, orang yang pakai Tuhan akan takluk, tunduk kepada orang yang Tuhan pakai. Mau jadi siapa? Mau jadi yang pakai Tuhan atau yang Tuhan pakai? Tanya kanan kirinya, mau pakai siapa lu? Mau pakai yang pakai Tuhan atau yang pakai Tuhan pakai? Mau yang mana? Pakai Tuhan untuk kepentingan kita atau Tuhan pakai untuk kepentingannya? Slide terakhir. Pilihan di tangan kita saat ini. 3 pilihan. Mau jadi Simon si tukang sihir? Mau jadi orang atau umat yang sudah tersihir? Ini umat kasihan banget, nggak bisa bedain. Simon benar apa salah? Menurut saya ada banyak juga sih. Orang Kristen yang nggak bisa bedain ya. Benar apa salah nggak tahu. Karena nggak punya kebenaran. Atau jadi Petrus yang berani menghardik si penyihir. Sebab Petrus berdiri di atas dasar kebenaran. Mumpung masih muda kalian semua. Bangunlah dasar kebenaran yang kuat dan kokoh. Anda ada di sini saya sangat senang ya. Sejak muda ada dalam rumah Tuhan. Digembalakan oleh gembala yang cinta Tuhan. Yang banyak berkorban buat pekerjaan Tuhan. Anda dibimbing dengan sangat baik di sini. Di luar sana ada banyak serigala, bulu domba, Simon-Simon, tukang sihir yang nyamar jadi Simon Petrus, banyak. Jangan terpesona dengan nama besar. Jangan terpesona dengan mujizat. Jangan terpesona dengan uang. Jangan terpesona dengan segala karisma. Setan juga bisa kasih untuk tipu banyak orang. Berakarlah pada firman Tuhan. Belajar firman Tuhan dengan gigih tekun. Supaya kita bisa aplikasikan bukan cuma di gereja, di sekolah, di kampus, nanti di tempat kerja, bahkan dalam keluarga kita masing-masing. Supaya kita dipakai sama Tuhan. Bukan supaya kita pakai Tuhan. Tapi supaya Tuhan pakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Belajar sesuatu? Semoga kita belajar sesuatu ya pada sore ini. Dan apa yang kita pelajari bisa memberikan sebuah landasan kebenaran. Lakukan apa yang benar supaya janji Tuhan digenapi buat kita semuanya. Taruh tangan kanan dada kita masing-masing. Kebanyakan doa buat kita semuanya. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih buat sore ini ya Tuhan. Terima kasih buat rumah Tuhan yang Tuhan buka buat kami anak-anak muda dan remaja. Kami bisa ada di sini untuk beribadah, berbakti, bahkan belajar firman Tuhan. Segala fasilitas yang baik sudah Tuhan siapkan. Penggembalaan yang baik juga Tuhan berikan buat kami. Kurang apa lagi? Di tempat ini semuanya sangat baik. Maka bekerjalah sebaik-baiknya dalam diri kami untuk membuat motivasi dan hati kami lurus dan benar di hadapan Tuhan. Kami semua butuh uang, popularitas, kesuksesan, keberhasilan, kami semua juga mau. Tapi lebih daripada itu, kami nggak mau pakai Tuhan untuk mendapatkan itu semua. Sebaliknya kami persilakan Tuhan pakai hidup kami, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Sejak masa muda dan remaja kami ini Bapa, kami ingin persembahkan tubuh, jiwa dan roh kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tempat ini kami mau belajar firman Tuhan. Di tempat ini kami mau dilatih, hidup dengan kebenaran. Di tempat ini kami mau dibimbing, dididik, dimuridkan oleh gembala dan tim penggembalaan. Supaya semuanya bisa indah pada waktunya. Studi kami diberkati. Kerjaan kami diberkati. Jodoh kami diberkati. Keluarga dan masa depan kami semuanya diberkati. Karena kami mempersilahkan Tuhan pakai hidup kami. Dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Lakukan kehendak Bapa.
Terima kasih Tuhan. Hamba selesai mengajar, firman Tuhan sampai sini selesai, tapi Roh Kudus akan terus mengajar kami dan urapan Tuhan akan terus mendidik kami. Supaya dalam setiap musim kehidupan ada hal-hal yang baik yang dapat kami peroleh. Berkati kami semua Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan berkati kita semuanya.